berfungsi untuk membuat directory baru atau folder baru. Lalu soal nomor 2, masuk ke directory class tersebut, lalu membuat folder berisikan folder nama, dan juga name. Oke, langsung saja kita membuat ini. Masuk di dalam folder ini. Lalu setelah itu kita membuat mkdir folder bernama if. CD ini digunakan untuk masuk ke dalam folder atau directory yang ingin kita masuk, seperti ini directory class B yang kita mau masuk ke dalam directory tersebut. Lalu setelah itu masuk ke directory nama, membuat 3 file sekaligus dalam satu baris komen menggunakan perintah tox dengan file yang dibuat, yaitu file ujian tugas dan ppt. Saja soal keempat, kita disuruh untuk menghapus file ppt yang ada di dalam folder nama. Nah, caranya dengan cara rm atau remove yang mau kita hapus. Itu kita bisa melihat ya dengan cara seperti ini. Nah, yang sebelumnya itu ada tugas ujian ppt, lalu kita hapus ppt nya, hanya tinggal tugas dan ujian. Lalu setelah itu kita hapus file ppt. Soal kelima, tambahkan teks berhasil pada file tugas, lalu ketikkan baris perintah kembali untuk melihat isi dari file tugas. Jadi di sini kita nah, itu sendiri ini berfungsi untuk perintah untuk menampilkan teks terus string masukkan ke dalam file tugas. Nah, ini sudah masuk dalam file tugas dengan kata berhasil, lalu memindahnya dengan cara tugas. Nah, ini sudah masuk ke dalam file tugas. Lalu setelah itu yang nomor 6 di sini, keluar dari directory folder nama dan lihat keseluruhan folder yang ada pada folder atau directory kelas. Nah, di sini lihat keseluruhan folder. Di sini ada terdapat apa namanya, folder name dan folder nama. Lalu untuk soal yang ke-7, membuat file bernama catatan dalam folder name hanya dilakukan dalam satu baris komen dan masih berada dalam folder utama, yaitu folder class. Misalnya dengan cara tadi untuk berfungsi untuk perintah untuk membuat file. Name lalu kita klik catatan. Nah, lalu untuk mengeceknya kita bisa cek dengan cara ls name kita. Nah, di sini sudah ada di dalam file name sudah terdapat tulisan catatan. Lalu yang soal ke-8, masuk ke dalam folder name dan pindahkan file catatan ini ke dalam folder nama. Nah, caranya bagaimana? Itu kita langsung saja. Nah, mv sendiri ini berfungsi untuk perintah untuk memindahkan file. Jadi file catatan ini nanti kita akan pindah ke dalam entry yang seperti nomor
8, yaitu dipindahkan ke dalam folder nama. Misalnya F catatan itu home itu itu kelas ini nah ini dia sudah pindah di dalam folder nama. Lalu nomor 9, kembali ke dalam folder kelas, salin dan copy folder name, lalu ubah namanya menjadi selesai. Itu kita menggunakan cp ini fungsi untuk menyalin atau mengcopy folder ini. Kita selesai. Nah, ini sudah otomatis menyalin dan mengcopy folder name dengan mengubah menjadi selesai. Lalu nomor 10 ini kita melihat isi atau struktur folder pada folder utama, yaitu folder kelas. Itu nanti struktur atau hierarkinya itu menjadi seperti ini. Yang pertama itu ada folder kelas, itu berisi folder nama, folder name, dan folder selesai. Lalu untuk folder nama sendiri itu berisi file ujian, file tugas, dan file catatan. Nah, untuk folder name dan folder selesai itu tidak ada isinya. Nah, ini untuk prosesnya kita pertama ini, lalu kelas ini. Nah, ini jadi di folder kelas terdapat folder name, nama, dan selesai. Lalu kita kembali untuk melihat folder nama dengan cara ciri jadi kelas B, lalu S Afif. Nah, di folder nama terdapat catatan, tugas, serta ujian. Nah, setelah itu kita mau melihat folder name, apakah benar untuk name sendiri itu name sendiri itu apa kosong. Nah, cara tes 2045 nah kosong. Lalu untuk folder selesai ini apakah juga kosong, nah kita lihat kosong. Nah, ini juga kosong. Nah, kurang lebih seperti itu. Sekian pekerjaan tugas sistem operasi dan presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.